Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channel dosenku, bertemu kembali dengan saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema aspek legal dalam pelayanan kebidanan komplementer. Sebelum kita masuk dan mulai membahas materi tersebut, jangan lupa untuk saya ingatkan, klik tombol subscribe, like, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, untuk mendukung channel kami agar berkembang dengan bagus. Terima kasih. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas mengenai praktek kebidanan komplementer dalam aspek legal. Jadi ini nanti kita akan membahas mengenai beberapa hal yang menyangkut asuhan kebidanan dalam kebidanan komplementer sendiri itu dihubungkan dengan aspek legal yang ada di Indonesia ya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai praktek kebidanan komplementer itu sendiri seperti apa, ya kan? Yang dikatakan atau dinamakan dengan terapi komplementer kebidanan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan kebidanan komplementer, di mana kebidanan komplementer itu sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang pemberian terapi dalam bidang pengobatan sebagai pendamping dari pengobatan medis. Jadi kebidanan komplementer ini di luar daripada pengobatan medis, tapi pada dasarnya adalah nanti untuk sama ya dalam seperti pengobatan medis. Jadi tujuannya adalah memberikan kesehatan secara holistik ya, atau menyeluruh kepada setiap pasien yang mengalami suatu keadaan tidak sehat seperti itu. Sebagai pengobatan pendamping dalam bidang medis, kebidanan komplementer ini atau terapi komplementer ini tidak bisa disamakan dengan pengobatan medis. Karena apa? Kebidanan komplementer ini sendiri senantiasa mengikuti dan berkesinambungan dengan pengobatan medis, sehingga kontraindikasi akan dapat diminimalkan sekecil mungkin. Jadi pada beberapa hal atau beberapa orang di situ yang mengalami beberapa tindakan atau kontraindikasi terhadap pengobatan medis itu bisa diberikan pengganti atau pendamping dengan pengobatan atau terapi komplementer. Jadi nanti kita akan membahas di sini satu persatu daripada terapi komplementer itu sendiri. Kemudian ada beberapa jenis terapi komplementer yang bisa diaplikasikan dalam pelayanan kebidanan ya. Salah satunya adalah kita akan membahas mengenai akupuntur. Akupuntur sendiri itu bisa diberikan atau diaplikasikan dalam pelayanan kebidanan itu sendiri, di mana salah satu daripada tujuannya adalah mengurangi sakit kepala, sakit leher, dan beberapa nyeri di tubuh. Itu bisa dikerjakan dengan menggunakan teknik akupuntur. Tapi perlu diingat kembali, untuk akupuntur ini harus dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Di sini kita fokusnya kan di pelayanan kebidanan. Jadi harus seorang bidan yang sudah sudah memiliki atau mengantongi itu akupuntur itu sendiri. Jadi pelatihan akupuntur sendiri itu yang sudah tersertifikasi otomatis ya. Kemudian yang kedua adalah aromaterapi. Jadi salah satu jenis terapi komplementer yang kedua yaitu adanya aromaterapi. Ini bisa diberikan pada salah satu persalinan, kemudian saat relaksasi baby, saat pijat bayi ya, dan juga pijat ibu itu juga bisa dilakukan aromaterapi. Tujuannya sendiri di sini adalah untuk sebagai relaksasi ya dalam penanganan di persalinan ataupun saat pijat bayi dan pijat ibu ya, aromaterapi ini. Karena beberapa aromaterapi itu bisa ada sebuah penelitian juga ya, beberapa aromaterapi itu bisa diberikan untuk mengurangi beberapa sakit ataupun rasa atau keluhan yang dirasakan oleh seseorang
itu. Lanjutkan ya, tadi yang saya sampaikan adalah adanya aromaterapi ya, itu bisa untuk salah satu persalinan serta relaksasi saat melakukan treatment pada bayi dan juga ibu. Jadi dilakukannya pijat bayi ataupun pijat pada ibu. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang terapi pijat ya. Terapi pijat di sini bisa diaplikasikan untuk bayi ataupun ibu. Ya, di sini juga nanti akan ada beberapa pijat, ada pijat oksitosin, ada pijat ibu nifas, ada pijat pada bayi dan juga pada ibu. Itu nanti akan dibahas satu persatu di situ. Kemudian selanjutnya adalah hipnosis ya. Hipnosis sendiri bisa dikerjakan dalam pelayanan kebidanan dalam bentuk pelayanan hypnobirthing ya, atau hipnosis saat persalinan ya, itu nanti bisa dikerjakan. Kemudian saat pemasangan IUD atau implan sekarang juga sudah mulai dilakukan aplikasi daripada hipnosis itu. Jadi saat pemasangan IUD atau implan, ibu tersebut tidak akan merasakan yang namanya ketidaknyamanan ataupun rasa sakit dan lain-lainnya karena sudah dilakukan hipnosis itu tadi. Jadi teknik hipnosis ini sendiri kita memberikan suatu sugesti ke bawah sadar ya seorang ibu atau mungkin pasien kita yang akan kita lakukan tindakan itu. Jadi saat persalinan tersebut misalnya seperti ini, akan ada persalinan, kita memberikan hipnosis kepada ibunya untuk membayangkan bahwa dia akan melahirkan anak yang cantik atau anak yang ganteng atau anak yang lucu seperti itu. Jadi kita memberikan berbagai sugesti kepada ibu tersebut agar dia merasa bahagia seperti itu, memunculkan rasa nyaman sehingga tidak akan rasa yang sakit saat pembukaan persalinan itu tidak akan dirasakan oleh ibu tersebut. Itu yang di bagian daripada hypnobirthing ya. Kemudian saat pemasangan IUD atau implan pun beberapa bidan juga sudah melakukannya karena ini ada beberapa penelitian juga saat dilakukan pemasangan IUD atau implan, jika kita melakukan hipnosis pun si ibu tersebut tidak akan merasakan ketidaknyamanan karena yang kita unggulkan di situ adalah rasa senang atau nyaman itu tadi. Selanjutnya yaitu selanjutnya kita masuk di pengobatan herbal ya. Pengobatan herbal ini saya contoh salah satunya itu ada jahe ya, dimana jahe sendiri terbukti secara ilmiah itu bisa mengurangi rasa mual ya, kemudian juga bisa menghangatkan tubuh seperti itu. Jadi terapi komplementer dari pengobatan herbal contohnya jahe ini juga bisa dimanfaatkan dimanfaatkan dalam pelayanan kebidanan itu sendiri, dimana salah satu daripada fungsinya yaitu mengurangi rasa mual pada ibu hamil trimester awal ya, atau hamil muda, kemudian pada yang sudah lansia kemudian mengalami yang namanya perut begah, itu bisa dilakukan dengan pengobatan herbal konsumsi jahe hangat ya. Kemudian ada bamer atau bawang merah ya, bawang-bawangan itu juga bisa ditambahkan dalam bahan tambahan pijat ya, atau sebagai antibiotik alami di situ, karena salah satu daripada komposisi di bawang itu sendiri ada yang namanya antiinflamasi di situ. Jadi bisa nanti untuk dilakukan massage ya atau pemijatan. Kemudian adanya pilates ya juga. Jadi terapi komplementer selanjutnya adalah pilates. Ini cocok ya dilakukan oleh remaja, dimana salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan konsentrasi pada remaja tersebut ya pilates. Kemudian pada ibu-ibu juga bisa ya dilakukan pilates ini. Selanjutnya juga adanya yoga. Yoga di sini pun juga sudah merambah di pelayanan kebidanan ya. Masuk di biasanya yoga prenatal ya dilakukan. Jadi yoga dikerjakan saat masa kehamilan. Tujuannya sendiri di sini adalah mempersiapkan tubuh ibu serta mental ibu menghadapi proses persalinan, atau dalam masa hamil pun akan lebih nyaman dilakukan yoga prenatal. Tetapi kembali lagi untuk instruktur yoga prenatal ini sendiri adalah dikerjakan oleh bidan yang memang sudah mendapatkan pelatihan yang tersertifikasi dengan yang sudah tersertifikasi dengan legal ya, baru bisa melakukan yang namanya yoga prenatal ini. Kemudian pada premenopause juga bisa dikerjakan yoga karena untuk mengurangi beberapa keluhan ya pada
premenopause itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh jenis massage atau pemijatan ya yang bisa dikerjakan oleh bidan dalam pelayanan komplementer. Itu ada salah satunya dinamakan dengan pijat oksitosin ya. Di mana pijat oksitosin ini sendiri merupakan pemijatan tulang belakang pada kosta kelima dan 6 sampai dengan skapula yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis merangsang hipofisis posterior atau itu ya otak bagian belakang untuk mengeluarkan oksitosin ya. Jadi tujuannya di sini dilakukan untuk pijat oksitosin itu sendiri. Nah, kembali lagi dilakukannya itu harus bidan yang sudah berpengalaman atau mendapatkan pelatihan mengenai pemijatan atau massage sendiri. Jadi harus benar-benar yang sudah tersertifikasi dan memiliki kualifikasi untuk melakukan pijat itu ya. Jadi segala hal untuk terapi komplementer dalam pelayanan kebidanan ini perlu digarisbawahi kembali bisa dikerjakan oleh bidan yang sudah menjalani sebuah pelatihan yang tersertifikasi dengan legal ya. Kemudian selanjutnya adalah pijat nifas. Pijat nifas ini sendiri umumnya dilakukan bidan pada minggu pertama hingga kedua setelah persalinan, di mana tujuannya perawatan nifas atau postpartum spa dengan melakukan pemijatan adalah untuk memperlancar aliran darah dan meningkatkan kenyamanan ibu nifas. Kita tahu sendiri saat ibu hamil kemudian melahirkan pasti di tubuhnya akan mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah perubahan bentuk tubuh, perubahan otot-otot itu tadi yang habis mengalami pemelaran kemudian akan kembali ke semula kan ya, bentuk semula. Hal tersebut pasti akan merasakan ibu akan merasa capek, akan merasakan nyeri atau mungkin merasakan apa itu beberapa di tubuhnya yang tidak nyaman. Jadi perlu dilakukan pemijatan pada nifas ini. Kalau ini pun pada bidan biasa juga sudah bisa karena kan sudah diajarkan juga ya untuk senam nifas ya, seperti itu. Selanjutnya adalah pijat bayi ya. Beberapa bidan itu juga bisa menerima pijat bayi dalam berbagai perawatan spa ya. Hasil interpretasi bidan menjelaskan bahwa dengan pijat bayi ditemukan tidak rewel ya. Kemudian nafsu makannya bisa meningkat. Kemudian usia bayi yang dipijat itu bervariasi dari 0 bulan sampai dengan 1 tahun ataupun selanjutnya juga bisa ya. Jadi untuk pijat bayi ini sendiri memang berjuta manfaat untuk dikerjakan dan ibu pun juga bisa mengerjakan di rumah dengan diinstruksi oleh bidan yang sudah sudah menjalani beberapa prosedur dalam pijat bayi ini atau yang sudah kompeten ya. Kemudian ada juga massage payudara ya, merupakan pemijatan payudara pada masa nifas di mana bidan yang memberikan asuhan ini melakukan bersamaan dengan asuhan nifas. Jadi kunjungan nifas juga diajarkan pijat payudara, di mana bidan menjelaskan bahwa pijatan itu lembut dan tujuannya untuk meningkatkan produksi ASI serta memperlancar peredaran darah di sekitar area payudara dan juga mencegah adanya bendungan ASI ya. Kan kita sering banget menemui pada ibu-ibu masa nifas itu biasanya terjadi bendungan ASI karena adanya sumbatan pada payudara tersebut ya. Itu gunanya kita dilakukannya pemijatan payudara. Selanjutnya ada pijat perineum. Ini merupakan pijatan lembut atau peregangan pada daerah perineum ya, bertujuan untuk meningkatkan elastisitas perineum. Ini dilakukan untuk persiapan persalinan, tapi tidak semua ibu mau bersalin harus dipijat perineum juga tidak. Tapi ini ada beberapa yang akan dikerjakan untuk pijat perineum. Jadi ini ada beberapa contoh pijat yang bisa diterapkan dalam pelayanan komplementer di pelayanan kebidanan bidan mandiri seperti itu. Kemudian ini selanjutnya kita akan berbicara mengenai aspek legal ya, aspek legalnya dalam praktik kebidanan komplementer. Aspek legalnya, kenapa kita harus berbicara mengenai aspek legal? Salah satu masalah kesehatan itu sekarang kita tahu sangat kompleks sekali ya, permasalahan kesehatan, di mana peraturan pemerintah sendiri mengatur tentang kesehatan itu juga sudah mulai banyak ya, dan juga sangat rapi dan juga sangat tertata dengan bagus ya, sehingga tuntutan daripada penyedia pelayanan kesehatan itu juga mengalami peningkatan, sehingga pemahaman tenaga kesehatan tentang aspek legal itu juga perlu ditingkatkan karena ada beberapa hal itu tadi, permasalahan kesehatan yang kompleks, adanya peraturan pemerintah yang mengatur beberapa
ketentuan tentang kesehatan serta tuntutan daripada penyedia pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan juga harus memahami pentingnya aspek legal ini, ya. Sehingga apa? Interaksi hukum dengan pelayanan kesehatan juga akan baik. Jadi jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan tidak memahami seberapa sih pentingnya aspek legal dalam kita menjalankan prosedur pelayanan. Ini saya fokusnya kan di kebidanan, jadi pelayanan kebidanan jangan sampai si bidannya itu tidak tahu seberapa jauh sih saya harus bisa melakukan atau menjalani pelayanan kebidanan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ada. Nah, seperti itu. Jadi memang pemahaman tenaga kesehatan ini juga harus ditingkatkan mengenai aspek legal. Kemudian kita akan membahas mengenai definisi daripada aspek legal sendiri, yaitu sebagai suatu studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu tindakan ditinjau dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, pemerintah sudah mengatur beberapa peraturan mengenai kesehatan, ya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan daripada aspek legal dalam pelayanan kebidanan adalah dijadikan sebagai suatu persyaratan untuk melaksanakan praktek bidan perorangan dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan ketentuan yang ada dan ditetapkan dalam perundang-undangan, dan memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan dalam menjalankan praktek kebidanan. Jadi kita tahu bidan itu seberapa sih batas kewenangannya, apa sih yang harus dikerjakan, apa sih yang nggak boleh dikerjakan. Nah, itu tujuan daripada adanya aspek legal. Selanjutnya, sebelum kita membahas masuk langsung dalam praktek kebidanan komplementer tadi, kita harus perlu tahu tentang kebidanan itu sendiri. Itu kita bisa melihat atau membacanya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Itu sudah ada di situ semua. Kemudian juga Menteri Kesehatan juga sudah mengatur ya dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 070107/Menkes/320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan. Jadi akan ada beberapa standar dalam profesi bidan yang sudah diatur, dan itu nanti bertujuan untuk kita agar bisa memahami tentang aspek legal apa yang harus kita jadikan tatanan di situ ya untuk menjalankan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar profesi bidan. Selanjutnya, akuntabilitas bidan dalam praktek kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari berbagai suatu profesi ya, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat atas semua tindakan yang dilakukan. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi ya, atau dinamakan dengan evidence base ya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh bidan harus sesuai dengan profesinya dan berdasar pada evidence base-nya. Praktek kebidanan sendiri merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus meningkat. Ditingkatkan mutunya itu bisa melalui dari pendidikan atau pelatihan berkelanjutan ya, pendidikan formal serta pelatihan berkelanjutan. Kemudian penelitian dalam kebidanan itu tadi ya. Kemudian pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan. Kan sekarang kita juga banyak sekali ya, dulu untuk mengukur denyut jantung janin kita bisa menggunakan fonendoskop. Sekarang sudah ada Doppler, kemudian juga ada alat USG dan lain-lainnya itu ya. Banyak sekali yang sudah perkembangan lebih bagus mengenai ilmu dan teknologi dalam kebidanan sendiri. Jadi kita juga harus bisa mengikuti hal tersebut, paling tidak tahu apa aja ya. Kemudian akreditasi. Selanjutnya sertifikasi, nanti kita akan bahas nanti di belakang. Kemudian adanya registrasi dan uji kompetensi serta lisensinya seorang bidan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita akan membahas legislasi pelayanan kebidanan. Ini adalah merupakan suatu proses
pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan ya, adanya sertifikasi, adanya registrasi, dan adanya lisensi. Jadi legislasi dalam pelayanan kesehatan itu ada 3 komponen, adanya sertifikasi, kemudian registrasi, dan lisensi. Itu nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seorang bidan yang berhubungan erat dengan tindakan dan pengabdiannya itu diatur oleh profesi ya, atau organisasi profesi bidan, yaitu di IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia. Dari tujuan legislasi ini sendiri adalah yang satu, mempertahankan kualitas pelayanan, kemudian selanjutnya memberi kewenangan, yang ketiga menjamin perlindungan hukum, dan yang keempat adalah peningkatan profesionalisme. Jadi seperti yang saya ucapkan di depan tadi, bahwa kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, kita harus menjamin perlindungan hukum yang harus kita miliki itu tadi, dengan cara kita sudah tersertifikasi, terregistrasi, dan terlisensi dengan baik. Kalau 3 aturan itu sudah kita miliki, pasti atau kita akan terjamin oleh perlindungan hukum secara profesional. Kemudian tahapan legislasi seorang bidan ya, adanya itu tadi seperti yang saya bilang, sertifikasi, kemudian registrasi, dan lisensi. Kita akan bicara satu persatu di sini. Yang pertama adalah sertifikasi ya, yang dinamakan sertifikasi sendiri merupakan dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal ya. Pendidikan formal bidan ada diploma 3, ada diploma 4, ada S1 kebidanan, kemudian ada S2 kebidanan. Seperti itu ya. Jadi itu yang dinamakan pendidikan formal ya, yang berkelanjutan. Kemudian ada juga lembaga pendidikan non formal di sini. Misalnya organisasi profesi, rumah sakit, LSM, bidan kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Jadi itu tadi seperti yang saya bilang, misalnya kebidanan komplementer, kita misalnya mau pengen punya nih sertifikat kompetensi mengenai hypnobirthing ya, atau hipnosis pada saat persalinan. Kita harus mengikuti dulu pelatihan yang tersertifikasi dengan legal, yang diatur atau sudah terakreditasi oleh profesi kita ataupun oleh rumah sakit ataupun LSM yang memang dia sudah terakreditasi dengan bagus oleh profesi kita. Itu baru kita dinyatakan boleh mengerjakan tindakan tersebut ya kan. Sedangkan sertifikasi dan lembaga non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional. Seperti yang saya bilang tadi, jika kita mengikuti berbagai pendidikan yang non formal atau pelatihan, itu harus yang mencari tersertifikasi dengan legal oleh organisasi profesi kita, itu baru diakui ya. Kemudian ada 2 bentuk kelulusan ya. Yang pertama adalah ijazah. Ijazah sendiri merupakan dokumentasi penguasaan kompetensi tertentu, mempunyai kekuatan hukum atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diperoleh dari pendidikan formal. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, pendidikan formal bidan ada D3, ada D4, ada S1, kemudian ada profesi dan S2-nya seperti itu. Jadi pendidikan berjenjang yang dikerjakan dalam dan memiliki pendidikan formal tadi nanti akan mengeluarkan sebuah ijazah. Kemudian adanya sertifikat. Kalau sertifikat ini sendiri berupa dokumen penguasaan kompetensi tertentu. Ini bisa diperoleh dari kegiatan pendidikan formal atau pendidikan berkelanjutan maupun lembaga pendidikan non formal yang akreditasinya ditentukan oleh profesi kesehatan. Jadi misalnya kita di bidan ada yang namanya sertifikat APN atau asuhan persalinan normal, kemudian ada CTU tentang AB dan lain-lainnya itu ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu pun kita harus mengikuti pendidikan non formal yang sudah terakreditasi oleh profesi kesehatan, tentunya yang sudah legal. Itu baru bisa dinyatakan atau bisa diperoleh atau diakui. Tujuan daripada sertifikasi ini yang pertama adalah melindungi masyarakat pengguna jasa profesi secara otomatis ya. Kalau kita sudah tahu misalnya bidan kita sudah memiliki sertifikat yang sudah terregistrasi atau legal itu tadi,
pasti kita akan tenang kan, menjadi seorang pasien pasti akan tenang ya kan, merasa terlindungi karena jasa profesi yang didapatkannya itu sudah legal atau sudah tercatat atau sudah resmi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan. Secara otomatis mutu pelayanan itu salah satunya bisa dilihat dari beberapa sertifikasi itu tadi. Saat sertifikasinya itu sudah lulus, otomatis di situ untuk mutu pelayanannya juga sudah terstandar sesuai dengan yang ditentukan oleh organisasi profesi. Kalau di bidan kita kan ada organisasi profesi kita yaitu IBI. Selanjutnya pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan. Ya, kemudian juga ini untuk tujuan khususnya yang pertama adalah menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam kompetensi tenaga profesi. Selanjutnya menetapkan kualifikasi dari lingkup kompetensi. Jadi akan ada beberapa kompetensi yang dinilai dan di mana kompetensi-kompetensi tersebut kalau sudah dinyatakan sertifikasi berarti kompetensi itu sudah dilakukan secara kompeten oleh bidan yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan pengetahuan, keterampilan dan perilaku pendidikan tambahan tenaga profesi. Selanjutnya menetapkan kualifikasi tingkat dan lingkup pendidikan tambahan tenaga profesi yang selanjutnya memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi. Karena nanti kita setelah sertifikasi menuju ke registrasi itu adalah ada persyaratannya. Nah, itu tadi kita membahas tentang sertifikasi. Sekarang kita akan membahas mengenai registrasi ya. Apa sih yang dinamakan dengan registrasi itu sendiri? Yaitu merupakan sebuah proses ya. Registrasi sendiri itu merupakan sebuah proses di mana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik agar mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut. Jadi kalau kita sebagai seorang bidan kita harus terregistrasi di IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Registrasi bidan sendiri adalah proses pendaftaran ya, jadi akan ada langkahnya yaitu proses pendaftaran, kemudian pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan. Jadi kita bisa dikatakan menjadi seorang bidan jika kita sudah terregistrasi di organisasi profesi bidan tersebut melalui proses pendaftaran, pendokumentasian, serta pengakuan terhadap bidan bahwa kita dinyatakan menjadi seorang bidan ya. Setelah memenuhi beberapa kriteria kompetensi inti maupun standar penampilan minimal sehingga secara fisik dan mental maupun melaksanakan praktek profesinya. Jadi setelah kita terregistrasi menjadi seorang bidan, kita bisa melakukan praktek profesi kita, menjalankan tugas kita menjadi seorang bidan, melayani masyarakat menjadi seorang bidan. Itu jika kita sudah terregistrasi menjadi seorang bidan. Tujuan dari registrasi sendiri adalah meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Seperti yang saya contohkan tadi, ada beberapa kemajuan dalam pelayanan kebidanan ya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti atau meningkatkan kemampuan kita untuk mengikuti pengetahuan serta kemajuan ilmu teknologi itu tadi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktek. Kita tahu sendiri beberapa kasus malpraktek sendiri itu dikatakan malpraktek jika seorang tenaga kesehatan itu tidak menjalankan tugas profesinya secara komprehensif ya dan bertanggung jawab itu tadi, atau melanggar daripada standar pelayanan yang sudah ada. Itu dikatakan sebagai kasus malpraktek atau tidak sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya yaitu mendata jumlah dan kategori melakukan praktek. Itu beberapa daripada tujuan dari registrasi. Kemudian untuk melakukan registrasi menjadi seorang bidan ya, karena sekarang sistemnya online semua, Anda bisa mengunjungi laman ya atau websitenya di https-nya itu KTKI Kemkes GOID ya, atau nanti klik di situ STR Tenaga Kesehatan Kemkes GOID ya. Jadi sekarang kan semuanya sistemnya online. Jadi buat Anda yang mau mengurus atau meregistrasikan diri menjadi seorang bidan, ini nanti silahkan kunjungi websitenya ini. Berkas persyaratannya yang dibutuhkan adalah scan ijazah ya, ijazah diploma 3 ya sesuai dengan yang mau Anda
Kalau lulusan S1 ya scan ijazah S1 kebidanannya, kalau lulusan D3 ya scan ijazah D3 kebidanan. Kemudian scan juga KTP. Ini fast foto terbaru ya, bisa yang ukuran 4x6 dan 3x4. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP atau surat izin praktek. Jadi harus dokter yang ber-SIP. Kalau dokternya belum ber-SIP, tidak diperkenankan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat dari dokternya. Selanjutnya adalah surat sumpah profesi. Ini didapatkan saat kita sudah menyelesaikan pendidikan bidan, ya, sudah selesai atau sudah di yudisium, bisa memiliki surat sumpah profesi. Selanjutnya sertifikat kompetensi ya atau serkom. Ini didapatkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus uji kompetensi atau UKBI ya, sekarang namanya uji kompetensi bidan Indonesia. Ini juga secara online ya. Untuk sekarang kan kita mengikutinya yaitu exit exam ya. Jadi UKOM dulu, setelah UKOM baru bisa dinyatakan mahasiswa tersebut lulus sebagai atau mendapatkan ijazah D3 kebidanan. Jadi UKOM dulu baru nanti ijazahnya bisa keluar seperti itu. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan UKOM atau uji kompetensi aja. Karena sertifikat kompetensi ini bagi beberapa mahasiswa yang memang tidak lulus ya harus sampai lulus, jadi mengikuti beberapa terus. Dan di uji kompetensi ini juga beberapa hal yang sudah di situ ya, ada beberapa soal dan juga pembahasan yang di situ, dan semua itu mengenai kompetensi bidan yang dikeluarkan. Kemudian kita akan berbicara mengenai lisensi ya. Dikatakan lisensi sendiri adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga profesi yang terregistrasi untuk pelayanan mandiri. Kalau registrasi tadi kita secara individu atau secara mandiri itu bisa mengerjakan sesuai dengan standar profesi bidan, atau kita itu bisa dibilang sudah menjadi seorang bidan. Kalau lisensi ini kita bisa melakukan pelayanan mandiri ya, atau buka praktek sendiri di rumah seperti itu ya. Di rumah boleh, di rumah sakit boleh ya. Nah, lisensi ini adalah pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh IB. Tujuan daripada lisensi sendiri yaitu untuk melindungi masyarakat dari pelayanan profesi. Seperti yang saya bilang tadi, karena untuk mendapatkan registrasi maupun lisensi akan ada beberapa kompetensi yang akan dinilai atau dievaluasi sehingga kita sudah dinyatakan menjadi seorang bidan yang sudah terstandar sesuai dengan profesi kita. Kemudian tujuan khususnya dari lisensi adalah memberikan kejelasan batas, wewenang, dan menetapkan sarana dan prasarana. Jadi untuk memiliki praktek mandiri bidan di rumah itu harus memenuhi beberapa komponen ya, bukan hanya kita sudah memiliki STRB aja atau surat tanda registrasi bidan, tapi untuk ruangan, sarana dan prasarana, alat dan lain-lain itu juga sudah harus sesuai dengan standar. Kemudian ini kita akan membahas mengenai aplikasi lisensi dalam praktek kebidanan. Itu dalam bentuk SIPB ya, atau surat izin praktek bidan ya. Persyaratan SIPB sendiri ada KTP, ijazah bidan, kemudian STRB yang masih berlaku ya atau yang belum habis masa berlakunya, kemudian pas foto, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP, sama kayak saat registrasi tadi ya, harus dokter yang sudah ber-SIP, kemudian surat rekomendasi dari puskesmas setempat atau yang berwenang di situ. Selanjutnya surat rekomendasi dari organisasi profesi atau IB. Nah, perlu diketahui untuk surat rekomendasi dari profesi atau IB ini diberikan oleh organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian dulu atau dilakukannya evaluasi tentang keilmuan, tentang keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik, serta kesanggupan melakukan praktek bidan. Jadi anggota profesi ini, organisasi profesi ini melakukan evaluasi dulu atau penilaian ya terhadap calon bidan yang akan mau memiliki SIPB tadi, untuk dilihat ya kemampuan segi keilmuannya, keterampilannya, kepatuhannya terhadap kode etik, serta kesanggupannya dalam melakukan praktik bidan seperti itu ya. Jadi bentuk penilaian ini
diaplikasikan dengan rencana diselenggarakan uji kompetensi bagi bidan yang mengurus SIPB atau lisensi tersebut. Jadi memang harus ada beberapa tahapan atau beberapa evaluasi yang dikerjakan untuk melihat apakah bidan tersebut pantas mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep hukum. Tadi kan kita berbicara mengenai aspek legal ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai konsep hukum ya, di mana hukum sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem prinsip-prinsip dan proses dirancang oleh masyarakat yang terorganisir untuk menangani perselisihan dan masalah tanpa menggunakan kekuatan ya. Selanjutnya, hukum sendiri menetapkan standar tertentu untuk perilaku manusia. Ketika standar-standar tersebut tidak dipenuhi, akan muncullah konflik ya. Individu dan pemerintah kemudian melihat ke hukum untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan standar yang ditetapkan. Jadi hukum ini bisa mengatur daripada perilaku manusia, apakah manusia tersebut sesuai dengan standar yang harus dikerjakan. Kemudian hukum adalah dasar dari aturan, peraturan dan ketetapan yang mengatur perilaku individu dan anggota lembaga dan interaksi mereka dengan orang lainnya. Kemudian peran hukum sendiri untuk menyelesaikan konflik secara damai dan melindungi kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita akan fokus di terapi komplementer atau pengobatan alternatif ya. Itu sebenarnya sudah diakui secara hukum ya di Indonesia. Ini akan kita lihat ya beberapa atau berikut aspek legal terapi komplementer itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 45, ini adalah juga salah satu sebagai dasar bahwa terapi komplementer itu diperbolehkan dikerjakan di Indonesia ya. Di pasal 28A, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat, berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya di pasal 28H ayat 1, tentang setiap orang yang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik, serta sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pasal 34 tentang bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian, selanjutnya, Kemenkes ya, atau Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1076 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2003 ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Keputusan Menkes ini menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan izin praktek pengobatan tradisional beserta syarat-syaratnya. Ini juga sudah ini saya ngambilnya dari Permenkes tahun 2007 ya sumbernya. Kemudian juga ada lagi Permenkes nomor 1109 garing Menkes garing Per garing 9 garing 2007 ini mengatur tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer atau alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan secara sinergi, terintegrasi, dan mandiri pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberian pengobatan pada dasarnya itu harus aman, bermanfaat, bermutu, dan dikaji institusi berwenang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Ini seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa beberapa terapi komplementer itu juga sudah dilakukan penelitian secara ilmiah. Oleh karena itu bisa dikerjakan di Indonesia. Kemudian Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatannya. Pasal 1 butir 16 tentang pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman serta keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi memang sebetulnya untuk pengobatan komplementer ini adalah warisan luhur ya, tapi dengan berbagai macam perkembangan teknologi, perkembangan ilmu dan lain-lain itu bisa digali sehingga disesuaikan dengan masa yang sekarang. Kemudian dilanjut pasal 48 tentang pelayanan kesehatan tradisional, kemudian bab 3 pasal 59 sampai dengan 61 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian ada juga pengaturan aspek legal dalam
kebidanan komplementer atau terapi komplementer ini, yaitu keputusan Dirjen Bina Pelayanan Medik nomor HK 0305-1/199/2010 tentang pedoman kriteria penetapan metode pengobatan komplementer alternatif yang dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi boleh dikerjakan atau boleh diberikan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Pasal 10 di situ sendiri menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beberapa terapi komplementer itu memang sudah dilakukan uji empiris atau uji ilmiah atau penelitian ilmiah sehingga aman untuk dikerjakan. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan atau perawatan atau dengan cara kombinasinya. Jadi misalnya hipnosis tadi bisa dicampurkan dengan aromaterapi, jadi hipnoterapi misal seperti itu, atau mungkin dengan yang lainnya, yoga dengan aromaterapi, yoga terapi seperti itu, ya. Bisa di beberapa kombinasi cara pengobatan, jadi tidak hanya satu aja, bisa dikombinasikan. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bisa diberikan dalam vaskes. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya, di mana mengikuti beberapa kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak boleh keluar dari aturan agama dan juga aturan masyarakat. Itu masih bisa dikatakan sebagai terapi komplementer, ya, yang boleh. Kemudian tidak membahayakan kesehatan klien. Jika dirasa pengobatan komplementer tersebut membahayakan kesehatan klien, itu tidak boleh dikerjakan, ya. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan kepentingan terbaik klien. Kemudian selanjutnya memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup klien secara fisik, mental, dan sosial. Itu tadi, ya, karena prinsip daripada terapi komplementer sendiri adalah secara holistik, ya, atau menyeluruh. Jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga mentalnya, sosialnya itu juga diperhatikan dalam terapi komplementer ini. Kemudian tidak bertentangan dengan norma agama, kemudian tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada pada Kemenkes, ya, nomor HK 0117-Kemenkes-1261-2022 tentang standar kompetensi kerja bidang kebidanan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dengan adanya Kemenkes ini, seorang bidan mempunyai legalisasi untuk melakukan asuhan pelayanan kebidanan komplementer. Jadi ini nanti dasarnya bahwa seorang bidan itu boleh mengerjakan pelayanan kebidanan komplementer. Nah, seperti materi yang saya sampaikan mengenai aspek legal dalam pelayanan asuhan kebidanan komplementer. Terima kasih yang sudah membaca. Jika dirasa materi yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan untuk di-share, dan juga jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda bisa mengetahui tema-tema terbaru saya mengenai kesehatan tentunya di channel YouTube saya ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.